Bahkan ada yang mengatakan bahwa masjid ini berdiri 1 hari 1 malam. Oh, jadi soal berdiri 1 malam itu makanya ada sebutan tersendiri, ini masjid gaib. Ada yang kalau di sini yang dipajang nih tahun 1632 nih yang versi resminya. Nah, ini kalau kenapa kita bisa mengkonfirmasi bahwa benar tahun berdirinya segitu, ini kita bisa lihat dari atapnya nih. Ini juga termasuk tongkat peninggalan dulu juga, termasuk tua. Termasuk tua ya, bersejarah ya Pak ya juga. Ya, pernah dikerik oleh orang untuk pengobatan. Yang nih, di bawahnya ini? Iya, pernah dikerik ini. Ya. Bicara soal sejarah Islam di Jakarta, nggak lengkap tanpa membahas Masjid Al-Atiq. Salah satu masjid tertua di Jakarta ini terletak di Jalan Kampung Melayu Besar, Tebet, Jakarta Selatan. Masjid Al-Atiq berdiri di dekat bantaran Kali Ciliwung. Bentuknya khas bangunan Masjid Nusantara zaman dulu. Puncak atapnya berbentuk limas menunjuk arah ke mata angin. Lokasi masjid ini sebenarnya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Jaraknya kurang lebih 500 meter dari jalan layang Kampung Melayu. Nah, sekarang gua mau masuk ke dalam buat ngeliat-ngeliat sisa-sisa sejarah yang ada di Masjid Al-Atiq. Jadi Era Mania, sekarang gua udah bareng Pak Fahri. Selamat siang Pak Fahri. Siang. Pak Fahri ini selaku penanggung jawab dari masjid ini ya Pak ya. Kita mau tanya-tanya ke Pak Fahri nih, karena kalau dari yang kita tahu nih Pak, ini kan soal berdirinya masjid ini ya, sejarahnya tuh banyak versinya gitu. Yang versi masyarakat bilangnya tahun 1632, ada yang bilang katanya barengan sama masjid di Demak tuh yang tahun 1500 itu. Kalau dari versi resmi dari pengurus masjid itu sebenarnya pembangunannya di tahun berapa sih Pak tepatnya Pak? Ya, memang kalau kita baca sejarah tentang berdirinya masjid ini banyak versi seperti tadi bilang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa masjid ini berdiri 1 hari 1 malam oleh seorang wali. Ada yang berkata seperti itu. Jadi secara pasti memang kita gelap ya. Memang masjid ini termasuk masjid yang tertua di Jakarta. Iya. Ya. Kalau dilihat di papan itunya itu 1632 Masehi. Berarti berdiri pada saat zaman penjajahan Belanda. Iya. Nah, seperti itu. Jadi memang versinya banyak ya. Yang mana yang betul itu wallahu alam. Iya. Seperti itu. Oh, jadi soal berdiri 1 malam itu makanya ada sebutan tersendiri, ini masjid gaib atau masjid itu gitu Pak? Ya itulah, memang saya juga pernah dengar dari cerita-cerita orang-orang tua kita dulu bahwa masjid ini didirikan oleh para wali dalam waktu katanya sehari semalam. Memang tidak seperti masjid sekarang ini, itu berupa surau, yang musola kecil, ya, yang berdirinya itu hanya sehari semalam dibangun seperti itu. Kalau untuk pengaruh dari masjid ini terhadap penyebaran agama Islam di Jakarta seperti apa sih Pak? Ya memang sangat berperan ya. Masjid itu di tengah masyarakat itu sangat berperan, apalagi masjid merupakan lambang ya, lambang Islam. Ya, Pak. Tentu saja penyebaran Islam di suatu daerah yang ada masjidnya itu berdampak pada masyarakat di sekitar. Nah, jadi memang masjid kita ini dulu kan dia terletak di pinggiran Kali Ciliwung. Kalau Anda lihat di sebelah sana itu Kali Ciliwung. Iya. Nah, jadi tempat hilir mudiknya Rakit. Nah, jadi kalau ada waktu sholat banyak ya orang yang naik Rakit itu singgah di masjid kita ini. Nah, jadi memang tempat persinggahan orang-orang yang lalu lalang di
pinggiran Kali Ciliwung. Karena dulu kan yang namanya angkutan itu berupa rakit atau getek. Kalau dulu namanya getek, seperti itu. Ya dampaknya untuk penyebaran agama Islam tentu saja sangat signifikan karena memang masyarakat saat itu memerlukan tempat ibadah. Dan tempat ibadah inilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Dari hampir 5 abad lebih masjid ini berdiri, tentunya selain jadi saksi sejarah, banyak tokoh-tokoh yang sudah datang ke sini, Pak. Tokoh-tokoh penting yang pernah sowan atau sekedar sholat di masjid ini, yang pernah tercatat itu siapa aja, Pak? Kalau saya yang merasakan ya, artinya saya mengalami, itu Bung Tomo. Bung Tomo, ya? Bung Tomo, Insinyur Soekarno, Buya Hamka, Bapak M. Natsir. Pak Natsir. Nah, Pak Natsir itu adalah orang-orang tokoh-tokoh agama ya pada zamannya yang mereka itu pernah singgah mampir di masjid ini. Tentunya memberikan petuah-petuah seperti itu. Nah, jadi soal sejarah Masjid Al-Atiq ini ada beberapa versi ya, teman-teman. Kalau yang versi validasinya ini tahun 1632, kita juga bisa lihat di depan plang ini nanti ada tahun yang sudah mereka catatkan. Tapi versi lain juga mengatakan ini dibangun jauh sebelum itu, tapi sekitar tahun 1500-an di era Pangeran Jayakarta katanya. Makanya ada beberapa legenda-legenda yang menyelimuti pembangunan masjid ini, yang katanya ini dibangun dalam waktu 1 malam saja gitu. Ada pembangunan yang dibangun oleh para wali juga. Jadi memang sejarah berdirinya masjid ini memang ada banyak versi ya, termasuk versi masyarakat, versi dinas juga beda-beda. Kalau tadi kan kita beda nih versinya, ada yang tahun 1500, ada yang kalau di sini yang dipajang nih tahun 1632 nih yang versi resminya. Nah, ini kalau kenapa kita bisa mengkonfirmasi bahwa benar tahun berdirinya segitu, ini kita bisa lihat dari atapnya nih. Atapnya ini kan dia susun prisma gitu. Jadi khas masjid-masjid era-era Wali Songo, Masjid Demak, udah itu beberapa masjid-masjid bersejarah yang ada di Pulau Jawa juga, susunan atapnya itu memang seperti ini. Tahun-tahun abad ke-16, abad 17 itu rata-rata para wali, para tokoh agama itu memang membangun atap masjid itu jadi ciri khas tersendiri tuh. Tapi nanti dikonfirmasi lagi, ini kalau gue lihat sih nggak ada yang berubah dari atapnya ya. Cuman mungkin ada penambahan peningkatan tingkat gitu, apa entah dia harusnya atapnya naik atau gimana. Yang jelas ini memang masjid beberapa kali sih direnovasi. Nah, selain itu Pak, kalau kita baca di sejarahnya, masjid ini kan berawal dari musola, musola kecil dulu. Kalau di yang seperti keadaan sekarang nih Pak, sisa-sisa dari bangunan asli masih ada nggak Pak? Oh iya, di sini. Kalau kita lihat ya, masjid sekarang ini memang jauh berubah dari masjid yang semula. Kalau dulu itu berupa surau ya, musola kecil sekali. Ini saksinya yang sampai sekarang kita bisa lihat 4 tiang ini, ya. Ini ya Pak ya. Jadi 4 tiang ini tidak dibongkar. Jadi kalau kita kupas ini ya betonnya, di dalamnya ada tiang, ya tiang bulat ya dari kayu itu. Ini yang masih bisa kita lihat dan juga kaligrafi yang ada di mimbar. Kaligrafi itu. Yang berkaca itu. Ya. Nah, itu juga
peninggalannya juga itu yang masih bisa kita lihat seperti itu. Juga ininya apa namanya atapnya. Iya, Ya, atapnya itu bentuknya tidak berubah, cuman materialnya yang berubah-ubah. Ya, kalau bentuknya seperti itu sejak dulu berupa prisma ya. Nah itu kalau materialnya memang awalnya tuh dari genteng sirap ya, lalu diganti dengan beton dulu, sekarang dari baja ringan. Masih khas seperti masjid-masjid Demak. Betul, gitu ya. seperti itu. Masih bangunan para wali kan begini semua seperti ya. itu. Ini juga termasuk tongkat peninggalan dulu juga, termasuk tua. Termasuk juga. tua ya, bersejarah ya Pak. Juga. Ya, pernah dikerik oleh orang untuk pengobatan. Yang nih, di bawahnya ini. Iya, pernah dikerik ini. Ya. Kalau ini dikerik itu berarti ada masyarakat sekitar percaya ada khasiat gitu ya. Katanya seperti itu ya. Jadi ada, kita juga nggak tahu, ada orang yang mengkerik ini. Masjid Al-Atiq sendiri dulu punya nama yang berbeda-beda. Dulu Masjid Al-Atiq dikenal dengan Masjid Jami Kampung Melayu. Nah, ini penamaan sesuai dengan nama tempat berdirinya lokasi masjid ini. Masjid Al-Atiq juga sempat dinamai masyarakat sekitar Masjid Kandang Kuda karena lokasinya saat itu dekat dengan lokasi perkampungan tukang-tukang sado atau transportasi menggunakan kereta kuda. Pemberian nama Al-Atiq terjadi karena adanya kesepakatan pengurus masjid pada tahun 1949. Nama Al-Atiq ini diartikan sebagai apresiasi pengakuan kemerdekaan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 saat peristiwa konferensi Mijak Bundar yang digelar di Den Haag. Baru setelahnya pada tahun 1970-an Gubernur Ali Sadikin meresmikan nama Masjid Jami Al-Atiq hingga sekarang. Terus kalau untuk tahap renovasi nih Pak, bagian mana aja sih Pak yang paling besar ya direnovasi untuk masjid ini? Memang masjid ini mengalami beberapa kali renovasi. Kalau saya yang ingat waktu zaman saya itu sudah 4 kali. Ya, sebelumnya tentu sudah mengalami renovasi juga, cuman itu bukan masanya saya. Ya, kalau masanya saya itu sudah mengalami 4 kali renovasi. Ya, sejak tahun 75. Yang saya tahu itu, ya, yang saya nggak tahu tuh di belakang itu saya nggak tahu ya udah berapa kali. Jadi dulu memang kan, sekarang kan bertingkat, dulu nggak bertingkat. Ya, dulu juga hanya beberapa kali berapa gitu meter. Sekarang ini kan luasnya 1.400 meter kurang lebih. Ya, jadi dengan areal wudhu sama makam. Di depan kita ada makam. Kalau ini makam siapa Pak? Ini makam orang-orang yang pernah berjasa di masjid ini aja. Orang-orang tua-tua kita yang pernah berkhidmat di masjid ini. Seperti itu. Jadi dimakamkannya di sini. Di sini.